Bayangkan sejenak, sebuah senyap membentang di cakrawala, tapi di balik langit tenang itu ada denyut kekuatan baru yang tak kasat mata, mengendap-endap, bersiap, dan menunggu saatnya menggetarkan bumi Nusantara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia secara resmi memperkuat TNI dengan rudal balistik jarak jauh. Bukan rudal biasa, tapi senjata yang bisa menjangkau ratusan kilometer, menghantam dengan presisi, dan mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar alutsista baru. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak akan lagi hanya bertahan, tapi kini siap menatap ancaman dan membalas sebelum dilukai. Selamat datang di Update Militer. Hari ini kita akan membedah satu pertanyaan penting. Jika rudal Khan resmi memperkuat TNI, seperti apa proyeksi kekuatan militer Indonesia di kawasan? Bagaimana reaksi negara tetangga? Dan seberapa besar efek deterannya? Apa itu rudal Khan? Di dunia modern pertahanan, tidak semua rudal diciptakan dengan tujuan yang sama. Ada yang sekadar menambah jumlah, ada pula yang menjadi game changer. Khan adalah rudal balistik taktis generasi baru buatan Turki, dikembangkan oleh perusahaan pertahanan ternama Roketsan. Dirancang sebagai sistem serangan darat ke darat presisi tinggi, rudal ini membawa pesan yang jelas. Di era modern, kecepatan, akurasi, dan mobilitas adalah kunci supremasi. Dengan jangkauan tembak hingga 280 km dan hulu ledak dengan daya hancur signifikan, Khan sanggup melumpuhkan infrastruktur strategis lawan dari jarak jauh, tanpa perlu melibatkan jet tempur atau kapal perang. Yang membuatnya semakin mengesankan adalah platform peluncurnya. Kendaraan mobilitas tinggi 8x8 yang memungkinkan Khan ditembakkan lalu berpindah dalam hitungan menit. Sistem ini membuatnya nyaris tak terlacak dan sangat sulit untuk dihancurkan lebih dulu. Khan bukan sekadar alat tembak, ia adalah simbol kekuatan, kesiapan, dan kepintaran strategis. Ia bukan untuk menyerang, tapi untuk membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang kita. Masuknya Khan dalam struktur TNI. Masuknya rudal Khan ke jajaran TNI bukanlah langkah biasa. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang dalam membentuk postur pertahanan yang bukan hanya reaktif, tapi juga proaktif. Rudal Khan akan ditempatkan di bawah kendali Pusat Kesenjataan Artileri Medan, Pusenarmed, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat. Ini memperkuat formasi ARM dalam konteks peperangan modern, di mana daya tembak presisi dari darat menjadi faktor pembeda dalam setiap konflik regional. Yang lebih menarik, rudal ini akan menjadi bagian dari program Indonesian Tactical Ballistic Missile (ITBM), proyek kerja sama antara Indonesia dan Turki yang tak hanya sekadar membeli, tapi juga mentransfer teknologi dan memperkuat kemampuan mandiri industri pertahanan dalam negeri. Artinya, Khan bukan hanya soal rudal, ini adalah awal dari era baru, di mana Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga calon produsen kekuatan regional. Dalam beberapa skenario strategis, rudal ini diproyeksikan akan memperkuat wilayah-wilayah vital seperti Kalimantan Timur, perbatasan utara, hingga sekitar Nusantara, ibu kota negara baru. Dengan jangkauan hampir 300 km, rudal ini mampu menjangkau target-target penting di seberang batas nasional dalam waktu singkat. Bagi TNI, rudal Khan adalah lebih dari sekadar senjata. Ia adalah gigi taring yang tajam, siap digunakan bila ancaman datang mendekat. Ia adalah penanda bahwa Indonesia tak lagi hanya berjaga, tapi juga bersiaga dengan kekuatan yang bisa mengubah arah konflik. Proyeksi kekuatan dan reaksi kawasan. Dengan hadirnya rudal Khan, posisi strategis TNI di kawasan berubah secara signifikan. Rudal ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga game changer yang mendongkrak daya tawar Indonesia dalam tataran diplomasi militer. Kini, Indonesia memiliki kapasitas deterrence regional yang nyata. Dengan rudal balistik jarak menengah seperti Khan,
Indonesia dapat melindungi aset vital nasional sekaligus memberi sinyal keras kepada pihak manapun yang mencoba melanggar kedaulatan. Negara-negara tetangga dipastikan akan mencermati langkah ini dengan sangat serius. Malaysia, Singapura, bahkan Australia, semuanya akan memperhitungkan ulang pendekatan mereka terhadap Indonesia. Bukan karena ancaman langsung, tetapi karena kalkulasi strategis kini berubah. Zona abu-abu menjadi lebih sempit. Manuver militer di sekitar perbatasan kini memiliki risiko yang lebih besar. Bagi ASEAN, ini mungkin jadi peringatan dini bahwa kawasan tak bisa lagi memandang remeh potensi konflik skala terbatas. Tapi bagi Indonesia, ini adalah posisi ideal, kuat, disegani, dan berdaya tawar tinggi. Namun, perlu dicatat, efek deterensi tidak hanya bergantung pada kemampuan rudal, tapi juga pada postur politik dan kesiapsiagaan tempur secara keseluruhan. Rudal kan hanyalah satu bagian dari puzzle, namun ia adalah bagian yang membuat keseluruhan gambaran menjadi jauh lebih solid dan meyakinkan. Dengan kan, Indonesia bukan sedang memancing konflik, tapi menegaskan bahwa damai harus dibayar dengan kesiapan. Bagaimana reaksi negara tetangga? Reaksi negara-negara tetangga tentu saja tidak diam. Analis militer dari Singapura, Australia, hingga Malaysia mulai mengkaji ulang postur mereka. Dalam sebuah komentar tajam, pengamat pertahanan dari RSIS Singapura menyebut, apakah Singapura kini menjadi target rudal balistik Indonesia? Pertanyaan itu bukan tuduhan, itu adalah pengakuan bahwa Indonesia kini memiliki kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan. Namun perlu ditegaskan, rudal ini bukan alat serangan ofensif. Kan adalah perisai jarak jauh, sebuah peringatan, sebuah penyeimbang. Karena Indonesia tetap memegang prinsip non-agresi, netral aktif, dan penyelesaian damai. Efek deteren dan masa depan pertahanan Indonesia. Efek deterensi sejati tidak hanya diukur dari kekuatan ledakan, tetapi dari kemampuan untuk mengendalikan narasi dan persepsi musuh. Rudal Khan sebagai senjata berdaya hancur tinggi dengan mobilitas tinggi menciptakan ketidakpastian strategis di benak lawan. Inilah kekuatan sejati dari senjata deterensi, membuat pihak lain ragu untuk menekan karena tidak tahu sejauh mana konsekuensi yang akan mereka hadapi. Kehadiran Khan membuka babak baru dalam doktrin pertahanan Indonesia. Bukan hanya menempatkan kekuatan pada garis pertahanan, tetapi membangun layered deterrence, yakni kemampuan untuk membalas dari berbagai lapisan dan arah, dari udara, laut, dan kini darat dengan rudal balistik presisi. Secara strategis, Indonesia kini dapat memainkan peran sebagai regional stabilizer, bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi sebagai penentu arah perdamaian berdasarkan kekuatan yang dapat dipercaya. Kan memungkinkan Indonesia untuk menyampaikan pesan tegas bahwa setiap ancaman akan ditanggapi dan setiap serangan akan dibalas secara proporsional dan mematikan. Namun, seiring kekuatan bertambah, tanggung jawab pun meningkat. Transparansi, doktrin penggunaan yang jelas, serta diplomasi aktif akan menjadi kunci agar rudal ini tidak menjadi sumber kekhawatiran, melainkan penjamin perdamaian. Masa depan pertahanan Indonesia ada pada keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Rudal Khan adalah bagian dari kekuatan itu, dan kini dunia melihat bahwa Indonesia tidak lagi berjalan di belakang, tapi telah siap memimpin di garis depan. Rudal Khan bukan hanya simbol kekuatan baru bagi Indonesia. Ia adalah tonggak peradaban militer modern, representasi dari tekad bangsa yang tidak ingin hanya bertahan, tetapi juga menang bila dipaksa untuk bertempur. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kekuatan bukan lagi sekadar jumlah pasukan, tapi kecepatan respon, akurasi pukulan, dan kecanggihan sistem. Itulah yang menentukan siapa yang disegani dan siapa yang diabaikan. Dengan kehadiran Khan,
Indonesia mengirimkan pesan yang tak perlu diteriakan, bahwa negeri ini tidak bisa dianggap remeh, bahwa perdamaian yang kita jaga dilindungi oleh kemampuan untuk menghancurkan mereka yang mengancamnya. Sebagai penggemar militer sejati, kita paham satu hal, dalam dunia geopolitik mereka yang siap adalah mereka yang menentukan arah sejarah. Kami update militer, dan inilah analisa strategis kami tentang Rudal Khan dan kebangkitan postur TNI. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap analisa mendalam kami berikutnya. Sampai jumpa di medan strategi berikutnya. Salam hormat.